Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semua, alhamdulillah atas kudrah dan irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini pada tanggal 10 Juni tahun 2021 kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa mencari ilmu walaupun masih online gitu ya, belum bisa tatap muka dikarenakan masih terjadi pandemi di berbagai daerah termasuk di daerah kita semua. Mudah-mudahan semangat menuntut ilmu kita tidak luntur dan keikhlasan kita pun tetap terjaga. Insya Allah pada siang kali ini tugas presentasi dari kelompok 4 berkenaan dengan hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid gitu ya. Namun sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Yudi Novianto akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 4 yang akan mempresentasikan materinya. Yang pertama yaitu Saudari Fitriani yang akan menyampaikan pendahuluan. Yang kedua, Saudari Jelita Nirmala yang akan menyampaikan mengenai biografi dari Nasr Hamid Abu Zaid. Selanjutnya, pemateri ketiga adalah Muhammad Rijal Nugraha yang akan menyampaikan metode hermeneutik. Lalu materi keempat yaitu Lukman Abdul Razak dan saya sendiri yang akan menyampaikan mengenai pengaplikasian dari metode hermeneutik tersebut. Untuk mengefektifkan waktu, kepada pemateri pertama, Saudari Fitriani, dipersilahkan. Bisa di-share gitu ya itunya. Ya, silahkan Saudari Fitriani. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Yudi yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai pendahuluan hermeneutika Abu Zaid ya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Sudah jelas, sudah jelas. Bu. Siap. Baik, teman-teman semuanya, seperti kita tahu bahwa pengkajian terhadap Al-Quran itu tidak pernah usai ya. Terlebih Al-Quran selalu menghadirkan hal-hal yang baru dalam setiap gaya penafsirannya. Nah, sebelumnya Al-Quran ditafsirkan secara kaku dan monoton pada teks, seakan-akan tidak memberi gerak untuk memperluas pemahaman terhadap suatu penafsiran. Namun, sejak adanya pembaharuan dalam pemikiran Islam, maka muncullah beberapa tokoh yang memutar pemikiran untuk menggunakan metode yang mereka temukan dalam memahami maksud yang terselubung atau yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, sehingga dari hal itu maka muncullah berbagai upaya untuk mengaplikasikan hermeneutika sebagai metode tafsir Al-Quran, menggantikan metode yang telah dirumuskan oleh para ulama. Nah, seperti kita tahu bahwa menurut para ulama terdahulu, seseorang yang bisa menafsirkan Al-Quran itu adalah orang yang mumpuni atau menguasai berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir ya, baik itu dari ulumul Qur'annya, ilmu qiraat, bahasa Arab, nahwu sorofnya dan lain sebagainya. Namun menurut para tokoh hermeneutika bahwa menafsirkan Al-Qur'an itu tidak melulu harus mumpuni dalam semua bidang itu gitu. Nah, sehingga terlepas dari semua itu, hermeneutika Al-Quran dengan segala pro kontranya merupakan realita yang tak bisa kita pungkiri dalam sejarah intelektual Islam. Banyak pemikir Muslim modern yang berpendapat bahwa hermeneutika merupakan keniscayaan, karena dengan hermeneutika baik perihal pemikiran, pendekatan, pemaknaan, ataupun interpretasi terhadap teks-teks keagamaan itu bisa lebih dinamis, kontekstual, inklusif, dan relevan dengan masyarakat kekinian. Bahkan, hermeneutika berfungsi sebagai cara untuk memahami agar lebih kontekstual dalam mengembangkan keilmuan studi keislaman dalam hukum Islam ke depan. Nah, jika para ulama klasik dalam menafsirkan Al-Quran mungkin lebih pada tekstual ya. Nah, sedangkan para tokoh hermeneutika menafsirkan Al-Quran itu secara kontekstual. Mereka menafsirkan sesuai dengan realita yang
terjadi saat ini. Nah, namun kajian hermeneutika ini rupanya sangat kompleks dan multidisipliner. Objek kajian di sini meliputi interpretasi terhadap teks-teks baik itu hukum, filsafat, sosial, sejarah, politik, bahkan terhadap teks-teks Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid mencoba mendekonstruksi konsep ilmu Islam dan hukum-hukum dalam Islam. Teori hermeneutika yang ditawarkan oleh Abi Zaid pada diskursus keagamaan menjadikan Al-Quran sebagai teks dan hermeneutika Al-Quran sebagai pisau analisis dalam menginterpretasikan teks-teks keagamaan secara benar, otentik, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan sosiokultural yang berkembang. Nah, pemikiran Abu Zaid, khususnya dalam pembacaan hermeneutika yang diterapkan dalam Al-Quran itu cukup kontroversial ya. Banyak yang menggugat gitu. Nah, bahkan para ulama yang ada di Mesir mengecam Abu Zaid gitu. Bahkan selintas yang saya baca beliau diusir gitu, bahkan disuruh untuk keluar dari daerah Mesir gitu karena kontroversialnya pemikiran beliau gitu. Nah, tetapi terlepas dari semua itu, memasukkan hermeneutika ke dalam ranah Quranic Studies atau Al-Quran yang relatif baru dalam studi Islam kontemporer, pemikiran Abu Zaid ini sudah sangat populer dan bahkan banyak yang meneliti, terutama di kalangan para akademisi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka mengkaji lebih mendalam terhadap metode hermeneutika Al-Quran yang dianggap mengkhawatirkan itu perlu dilakukan. Dengan tujuan agar memberikan gambaran bahwa bagaimana sih tentang pemikiran metode hermeneutika Abu Zaid itu. Yang mana untuk metode hermeneutika ataupun biografi dan aplikasi mengenai metode hermeneutika Abu Zaid ini nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, dari saya cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada Kang Yudi. Kepada Kang Yudi, mangga. Terima kasih kepada Saudari Fitiani yang telah menjelaskan berkenaan dengan materi pertama kami itu ya, berkenaan dengan pendahuluan yang mengantarkan materi kita ke materi-materi selanjutnya gitu ya. Selanjutnya kepada Jelita Nirmala berkenaan dengan materi biografi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan biografi dari Abu Zaid. Abu Zaid memiliki nama lengkap Nasr Hamid Rizik Zaid. Beliau lahir di Mesir, tepatnya di Tanta, ibu kota Al-Ghorbiah, pada 10 Juli tahun 1943. Kemudian belum ada ya. Berikut akan saya paparkan riwayat singkat hidup dari Abu Zaid. Sejak usia 11 tahun, beliau tertarik untuk bergabung dalam organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1954. Kemudian beliau ditinggalkan ayahanda wafat pada usia 14 tahun, yaitu pada tahun 1957. Sehingga beliau ini dituntut lebih mandiri, baik secara finansial maupun intelektual. Selanjutnya, Nasr Hamid Abu Zaid ini menyelesaikan studi di sekolah teknik di kotanya pada tahun 1960. Beliau tertarik dengan lembaga komunitas nasional sehingga selama 12 tahun, yaitu pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1972, beliau aktif di lembaga tersebut sebagai teknisi. Di samping sebagai teknisi, Nasr Hamid Abu Zaid ini kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Kairo pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab, yaitu pada tahun 1968 sampai dengan 1972.
lulus dengan predikat cum laude. Tesisnya berjudul Al-Ittijah Al-Aqli fi Tafsir Dirasah fi Qadiyat Al-Majaz fil Qur'an Indal Mu'tazilah yang dipublikasikan pada tahun 1982. Kemudian Nasr Hamid Abu Zaid menikahi seorang dokter yaitu Dr. Ibtihal Yunes pada tahun 1992. Dr. Ibtihal Yunes ini seorang dosen bahasa Prancis dan sastra perbandingan di Universitas Kairo. Pada tahun itu juga, pada tahun 1992, sebulan setelah beliau menikah, Nasr dipromosikan sebagai profesor, tetapi ditolak karena pemikirannya yang kontroversial. Sebagaimana tadi ya yang telah disebutkan sekilas oleh Teh Fitri. Terus pada tahun ini juga beliau dipromosikan lagi sebagai guru besar, tetapi ditolak karena hasil kerja dan pemikiran Nasr yang kontroversial sehingga beliau divonis murtad, yang dikenal dengan peristiwa Qadiyah Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, pemurtadan Nasr berlanjut hingga pengadilan banding Kairo yang menetapkan dirinya harus menceraikan istrinya dengan alasan seorang murtad tidak diperbolehkan untuk menikahi seorang muslimah. Dan karena kasus tersebut, kalau tadi Teh Fitri bilang itu beliau diusir, kalau dari hasil bacaan saya, Nasr dan istrinya ini memutuskan untuk pindah ke Netherlands dan meninggalkan Mesir untuk menetap di Netherlands seperti itu. Di Netherlands, beliau menjadi seorang profesor tamu studi Islam di Universitas Leiden dan dikukuhkan sebagai guru besar tetap di universitas tersebut pada 26 Juli tahun 1995 sampai dengan 27 Desember pada tahun 2000. Nah, pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid ini dianggap kontroversial karena dianggap tidak sejalan dengan pemikiran para cendekiawan pada saat itu. Meskipun beliau dituduh murtad, ateis, kafir, namun beliau tetap pada pemikirannya. Beliau tahu bahwa pengkafiran terhadap dirinya telah terjadi sejak dahulu. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa hanya orang bodohlah yang tergesa-gesa menghukum seseorang sebagai orang kafir. Begitupun para ulama salaf yang sangat berhati-hati dalam menilai persoalan hati seseorang. Muhammad Imaroh juga melakukan pembelaan terhadap Nasr Hamid Abu Zaid. Menurutnya, permasalahan Nasr bukanlah permasalahan teologi sebagaimana yang telah digembor-gemborkan, melainkan hanya masalah akhwal asyasiyah yang mengharuskan ia menceraikan istrinya sehingga tidak bisa gegabah untuk menghukumi akidah seseorang. Selanjutnya, Nasr menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Senin 5 Juli tahun 2010 akibat virus langka yang belum ditemukan obatnya secara medis. Kemudian slide berikutnya. Beberapa prestasi semasa hidup dari Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr mampu menghafal Al-Quran sejak usia 8 tahun dan dipanggil Syekh Nasr oleh teman-teman di desanya. Yang kedua, beliau mendapat penghargaan dari kampus, bahkan diangkat sebagai dosen mata kuliah studi Al-Quran dan hadis. Nah, hal ini merupakan salah satu faktor yang menggiring beliau terkait dunia hermeneutik atau ilmu Al-Quran, karena sebelumnya telah disampaikan bahwa beliau ini condong pada kesusastraan bahasa Arab. Selanjutnya beliau juga memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1978 sampai 1980. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang, dan di sana beliau mengajarkan bahasa Arab selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1985 sampai dengan 1989. Slide selanjutnya.
Berikut saya akan paparkan satu persatu. Enggak sih. Berikut saya akan sebutkan karya-karya beliau. Di antaranya pada tahun 1982 beliau menulis Al-Ittijah Al-Aqli fi Tafsir Dirasat fi Qadiyatil Majaz Indal Mu'tazilah, yaitu kecenderungan rasional dalam penafsiran, studi atas persoalan metafor dalam Al-Quran menurut kalangan Mu'tazilah yang dipublikasikan di Beirut. Terus karya kedua pada tahun 1983 berjudul Falsafat At-Ta'wil Dirasat fi Ta'wilil Quran Inda Muhyiddin Ibnu Arabi, yaitu filsafat hermeneutik, studi atas hermeneutika Al-Quran Muhyiddin Ibnu Arabi, dipublikasikan di Kairo. Selanjutnya pada tahun 1990 karya beliau yaitu berjudul Mafhum An-Nas Dirasat fi Ulumil Quran, yaitu konsep teks studi ilmu-ilmu Al-Quran yang dipublikasikan di Kairo. Pada tahun 1994 karya beliau berjudul Naqdul Hitobuddin, kritik wacana keagamaan yang dipublikasikan juga di Kairo pada tahun 1995, yaitu At-Tafkir fi Zamanit Takfir Didda al-Jahl wa al-Zaif wa al-Khurafat, yaitu pemikiran di zaman pengkafiran, menentang kebodohan, kekeliruan, dan khurafat. Dipublikasikan juga di Kairo pada tahun 1995, yaitu An-Nas, As-Sultat, Al-Haqiqat, Al-Fikr, Ad-Dini, Bayna Iradat Al-Ma'rifat, yaitu teks, kekuasaan, dan esensi pemikiran keagamaan antara kehendak pengetahuan, Kairo, dipublikasikan di Kairo. Pada tahun 1999, yaitu ada Dawair Al-Kauf, Qiraat fi Kitab Al-Mar'ah, yaitu wilayah ketakutan, pembacaan atas wacana perempuan, dipublikasikan di Darul Baida. Yang terakhir yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i wa Tasis Al-Adiologiyah Al-Wasatiyah, dipublikasikan juga di Kairo. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Jelita yang telah memaparkan berkenaan dengan biografi dari Nasr Hamid Abu Zaid, gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri ketiga, yaitu Saudara Muhammad Rijal. Insya Allah beliau akan menyampaikan berkenaan dengan metode hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid. Gitu. Kepada Saudara Muhammad Rijal, dipersilahkan. Baik, bismillah. Terima kasih kepada Kang Yudi yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya terdengar ya suara saya? Sudah terdengar? Terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan, sedikit memaparkan apa yang saya pahami mengenai metode hermeneutika yang ditulis atau dipikirkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, yang pertama, di sini menurut Nasr Hamid Abu Zaid, hermeneutika itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah bertujuan untuk menemukan makna asal dari sebuah teks dengan menempatkannya pada sebuah konteks sosio-historisnya. Lalu kedua adalah bertujuan untuk mengklarifikasi kerangka sosial kultural kontemporer dan tujuan-tujuan praktis yang mendorong dan mengarahkan penafsiran. Lalu selanjutnya, dalam menerapkan teori hermeneutika yang sudah disebutkan tadi dalam mengkaji Al-Quran, Nasr Hamid Abu Zaid itu menggunakan metode analisis linguistik atau metode analisis teks bahasa sastra kontemporer yang dalam pandangannya metode ini itu merupakan satu-satunya metode yang dapat dipakai karena sejalan dengan objek dan materi yang sedang dikaji olehnya, di mana objek formal kajiannya itu adalah seputar agama Islam. Nah, menurut konsensus ulama yang kita ketahui bahwasannya apapun aliran seseorang yang beragama Islam, bahwa Islam itu pasti didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu.
Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya hukum tertinggi pengambilan hukum di dalam Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Abu Zaid ini menganggap bahwa menafsirkan teks secara umum, baik teks historis maupun teks keagamaan, merupakan masalah dasar yang diteliti oleh ilmu hermeneutika. Menurut pendapatnya, mayoritas penafsiran terhadap sebuah teks tidak menggunakan mekanisme penafsiran yang sebenarnya, tidak sejalan dengan sifat teks, sehingga yang akan terlihat menonjol dari penafsiran tersebut adalah pemahaman ideologis yang menafsirkan teks atau nas tersebut. Lalu di poin ketiga, Abu Zaid ini dan juga para ahli hermeneutik lain memandang bahwa Al-Quran itu hanya sebatas produk budaya saja yang dihasilkan oleh budaya, bukan dari kalam Allah, sehingga tidak lepas dari konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada saat Al-Quran itu diturunkan. Lanjut slide berikutnya teh. Lalu metode penafsiran Abu Zaid ini yang melepaskan posisi nas Al-Quran dari kalam Allah dapat kita lihat dari kritikannya terhadap metode tafsir Ahlus Sunnah, dengan menyimpulkan, di mana dia menyimpulkan bahwasannya yang pertama, tafsir yang benar menurut Ahlus Sunnah dulu dan sekarang adalah tafsir yang didasari pada otoritas ulama terdahulu. Lalu yang kedua, kekeliruan yang mendasar pada sikap Ahlus Sunnah dulu dan sekarang adalah usaha yang mengaitkan makna teks atau makna nas dan dalalahnya dengan masa kenabian, risalah, dan turunnya wahyu. Ini bukan saja kesalahan pemahaman, tetapi juga merupakan ekspresi sikap ideologisnya terhadap realitas suatu sikap yang bersandar pada keterbelakangan, anti kemajuan, dan anti progresivitas. Oleh karena itu, kaum Ahlus Sunnah menyusun sumber-sumber utama penafsiran Al-Quran itu pada 4 hal. Yang pertama itu penjelasan Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, dan yang terakhir itu yaitu pada tafsir bahasa gitu, dari ilmu bahasa menurut Abu Zaid ini. Kemudian Abu Zaid memproklamirkan beberapa pemahaman terhadap teks. Dalam memahami sebuah teks akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan realita teksnya tersebut. Karena keberadaan sebuah teks berdasarkan adanya realita. Dengan demikian, tidak akan ditemui titik akhir dari kandungan teks Al-Quran. Karena semakin dikaji akan semakin melahirkan pemahaman-pemahaman yang banyak terkandung dalam teks tersebut. Dalam hal ini, pandangan Abu Zaid bahwa Al-Quran yang kita temui di dunia saat ini hanyalah sebuah teks yang terbentuk dari sebuah peradaban-peradaban pada masanya. Tafsiran Al-Quran menurutnya itu tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan analisis bahasa secara inheren. Teks Al-Quran diturunkan kepada masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda. Keberadaan sebab turunnya menjadi bukti bahwa kondisi masyarakat saat Al-Quran diturunkan menjadi respon dari teks Al-Quran. Oleh karena itu, bagi Abu Zaid, masalah konteks budaya yang berkembang pada saat itu merupakan hal penting yang tidak bisa dihindari dalam penafsiran. Sehingga realitas saat Al-Quran diturunkan merupakan hal yang penting bagi seorang mufasir menurutnya. Lalu dengan ini Abu Zaid menandakan bahwa kekuatan dari teks Al-Quran atau ijaz Al-Quran tidak terletak dan tidak perlu dikembangkan pada sumber ilahinya, sehingga terletak pada keistimewaan literalnya yang menjauh mengungguli teks lain dan mampu menimbulkan perubahan yang dahsyat pada kebudayaannya. Selanjutnya, dengan pembacaan hermeneutisnya terhadap teks Al-Quran seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Abu Zaid hendak mengaplikasikan metode bahasa ini, metode analisis teks bahasa sastra kontemporer. Maka makna-makna yang terbatas dari otoritas makna tekstual dapat tunduk kepada pemahaman historis yang tentu saja
harus dipahami sesuai sudut pandang manusia yang notabene manusia itu adalah nisbi, makhluk yang nisbi dan terus berubah. Maksudnya nisbi itu dapat terukur, ada batasannya dalam pemikirannya. Kemudian menurutnya setiap zaman itu memiliki cakrawala intelektual sendiri yang menghukuminya sesuai aturan-aturan realitas. Nah, olehnya makna-makna teks itu selalu tetap karena faktor tulisan dan hafalan. Sedangkan signifikan teks amat tergantung pada pengetahuan yang memungkinkan untuk melampaui pembaca itu sepadan dengan situasi kultur yang menjadi tempat hidup pembaca. Abu Zaid tidak menerapkan pembacaan itu hanya untuk teks-teks yang parsial saja, yang memang dapat menerima pengembangan makna tanpa harus menggugat kesucian dari Al-Quran. Tetapi dia melampaui koridor dengan memperlakukan konsep dialektika makna signifikan untuk semua jenis teks tanpa terkecuali. Termasuk dalam contohnya itu seperti ayat-ayat akidah. Pemaknaannya dijadikan relatif dan tergadai oleh tingkat kesadaran manusia dalam kacamata signifikan teks. Karena itu, maknanya silih berganti sesuai dengan perkembangan pemahaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Saudara Rijal yang telah memaparkan berkenaan dengan materi kami yang ketiga, yaitu metode hermeneutik. Selanjutnya, masuk ke pengaplikasian dari metode hermeneutik. Bagian pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Lukman Abdul Rojak. Kepada Saudara Lukman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Dilanjutkan kepada materi contoh aplikasi metode hermeneutik Abu Zaid. Saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh aplikasi Abu Zaid terhadap makna dan signifikansi. Makna dan signifikansi merupakan dua term penting dalam hermeneutika Abu Zaid. Abu Zaid memandang makna asal dengan bersifat historis, hanya sebagai pijakan awal bagi pembacaan Al-Quran di masa kini. Sedangkan makna di balik pesan literal yang kemudian oleh Abu Zaid disebut dengan magza atau signifikansi ayat. Satu contoh aplikasinya mencoba menguak makna dan signifikansi dari pernyataan Quran surat An-Nisa ayat 11 yang mana memuat sistem pembagian waris pada anak laki-laki dan anak perempuan. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzikri hadzil unsayain. Allah mengisyaratkan bagimu tentang pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dari makna asli teks tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki mendapatkan harta pusaka 2 kali lipat. Harta pusaka atau harta waris ya, 2 kali lipat lebih besar daripada bagian anak perempuan. Kenapa? Karena melihat kondisi pada saat itu, kaum jahiliyah dahulu membagikan seluruh harta warisnya hanya kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak sedikit pun mendapatkan bagian dari harta waris. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini dengan memerintahkan umat Islam pada asal pembagian warisan untuk membagi rata itu harta waris di antara keduanya. Oleh karena itu kenapa juga anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar, yaitu 2 kali lipat lebih besar daripada bagian anak perempuan.
karena anak laki-laki itu membutuhkan dana yang lebih banyak untuk menanggung nafkah keluarga, beban perdagangnya jika dilihat dari sejarah, dan menanggung beban kehidupan yang lainnya. Maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian lebih besar dari anak perempuan. Kemudian makna literal ayat tersebut adalah menunjukkan pembagian 2:1. Yang tadi telah disebutkan, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat lebih besar daripada bagian anak perempuan. Dan makna inilah yang memang diaplikasikan pada masa Rasul. Pembagian ini dipandang sebagai aturan yang adil sesuai dengan pemahaman manusia saat itu. Mungkin adil di sini ya maksudnya yang awalnya wanita atau anak perempuan itu tidak mendapatkan harta waris. Dengan adanya ayat ini, Allah memberitahukan bahwa anak perempuan juga mendapatkan hak warisnya yang memang tidak sebesar harta waris yang didapat oleh anak laki-laki. Kemudian pesan utamanya atau signifikansinya adalah pemberian hak waris kepada wanita, kepada anak wanita, dan penegakan keadilan. Pesan utama atau signifikansinya adalah pemberian hak waris kepada wanita dan penegakan keadilan. Yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang awalnya kaum jahiliyah itu hanya membagikan harta waris itu kepada anak laki-laki. Pada ayat ini ditegakkan keadilan dan pemberian hak waris kepada wanita. Yang awalnya wanita tidak mendapatkan hak waris, dengan adanya ayat ini mereka mendapatkan hak waris. Dan penegakan keadilan. Penegakan keadilan yang awalnya kan itu bisa dibilang tidak adil. Kenapa hanya anak laki-laki yang diberikan hak waris gitu? Kenapa anak perempuan tidak? Nah, maka dari itu ayat ini sebagai penegak keadilan bahwa anak perempuan juga berhak mendapatkan hak waris. Kemudian signifikansi ini dapat dipahami, didefinisikan, dan kemudian diaplikasikan secara dinamis, secara terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan tingkat peradaban manusia. Kemudian Abu Zaid juga menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan historis. Dia berpendapat bahwa signifikansi ayat itu merupakan suatu pembatasan atau tahdid terhadap bagian kaum laki-laki yang selalu lebih dalam segala hal, dengan meletakkan batas maksimal yang bisa didapatkannya dan tidak sampai pada batas minimal bagian perempuan. Hal ini juga mengharuskan batas minimal bagian perempuan tidak kurang dari setengah bagian laki-laki. Jadi ayat ini merupakan signifikansi ayat ini merupakan suatu pembatasan yang awalnya seluruh harta warisan kaum jahiliyah itu diberikan kepada anak laki-laki. Maka dengan adanya ayat ini diberikan pembatasan bahwa tidak seluruhnya hak waris diberikan kepada anak laki-laki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khair kepada Saudara Lukman yang telah menjelaskan berkenaan dengan pengaplikasian metode hermeneutik Hamid Abu Zaid berdasarkan literatur-literatur yang telah kami baca gitu ya. Selanjutnya kepada teman-teman semua berkenaan dengan pengaplikasian yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengaplikasian yang kedua berdasarkan literatur yang kami baca, yang kami temukan, terutama literatur hasil tulisan dari Sulistia Ayu di skripsi beliau di UIN Surabaya gitu ya. Beliau membahas berkenaan dengan hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid gitu. Di antara pembahasannya berkenaan dengan aplikasi ini gitu ya.
Mungkin nanti bisa saya share materinya supaya teman-teman bisa membaca secara keseluruhan. Berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan huma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, baik itu 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Teman-teman yang saya hormati, perlu juga disampaikan bahwa tadi sebagaimana telah disampaikan oleh saudara Rijal gitu ya, bahwa teori hermeneutik dari Nasr Hamid Abu Zaid ini ketika mengkaji Al-Quran, beliau lebih menitik beratkan pada metode analisis teks bahasa sastra gitu ya, dan juga melihat sosiohistoris itu. Artinya konteks ayat ketika ayat ini turun cukup menjadi perhatian dari beliau gitu ya sebagai pengkaji hermeneutiknya. Dan juga perlu diketahui berdasarkan literatur yang kami baca yang tadi disampaikan, bahwa di sana disebutkan bahwa Abu Zaid ini memandang bahwa Al-Quran itu hanya sebatas produk budaya gitu, bukan kalam Allah secara utuh. Mungkin itu sebagai fondasi dasar bagi kita gitu ya, berkenaan dengan pembahasan beliau berkenaan dengan hermeneutiknya. Lalu ketika kita melihat gitu bahwa penerapan dari metodenya, yang pertama berbicara mengenai konteks ayat ini gitu ya, bahwa menurut beliau ayat ini adalah teks linguistik gitu, teks bahasa karya budaya, bahwa dalam bahasa sebuah produk sosial dan kultural gitu. Kemudian beliau mulai menonjolkan salah satu kalimat yang akan beliau jadikan sebagai materi pokok dari hermeneutiknya, yaitu pada kalimat ma malakat aimanukum, yaitu budak perempuan atau tawanan perang yang kamu miliki. Menurut beliau, dari kalimat ini secara konteks menunjukkan bahwa tradisi poligami itu sudah biasa pada masyarakat pra-Islam gitu. Kemudian dengan adanya kalimat ini pada ayat surat An-Nisa ayat 3, menurut beliau juga menunjukkan bahwa dengan adanya teks ini mempertahankan tradisi poligami gitu. Walaupun dianjurkan hanya menikahi satu, tapi karena kita memiliki contohnya gitu ya, hamba sahaya perempuan atau tawanan perempuan, maka itu sama saja dengan mempertahankan tradisi poligami yang sudah ada di masa pra-Islam gitu. Kemudian dengan disebutkannya kalimat masna wa thulatha wa ruba memiliki arti bahwa adanya pembatasan gitu dari kebiasaan masyarakat jahiliyah dahulu yang memiliki istri lebih dari 4. Kemudian dengan melihat secara linguistiknya pada tahap kedua gitu ya, beliau meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Artinya beliau mengambil kembali salah satu atau di antara kalimat dalam ayat itu, terutama pada kalimat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu ya. Jika kalian takut tidak berlaku adil, maka cukuplah satu istri saja gitu. Beliau menjelaskan bahwa dengan hal tersebut gitu ingin menunjukkan makna tersirat dari ayat tersebut gitu, bahwa Al-Quran sendiri hanya menyarankan memiliki satu istri gitu jika suami tidak bisa berlaku adil gitu. Kemudian beliau juga menyebutkan salah satu ayat yang lain pada surat An-Nisa ayat ke 129, tapi di sini tidak, masih di slide yang atas teh. Tapi di sini tidak dicantumkan gitu ya, bisa dilihat sama teman-teman. Beliau juga berdalilkan dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 129 yang menguatkan gitu ya pendapat beliau bahwa menikahi satu istri saja itu yang ditekankan oleh syariat. Beliau mengutip firman Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harustum. Kamu tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istri kamu meskipun kamu sangat berkeinginan untuk melakukannya.
Dan dengan ayat tersebut, Nasr Hamid Abu Zaid ini memiliki pendapat bahwa dengan adanya kalimat walan gitu ya, yang artinya tidak akan bisa, tidak akan mampu sampai kapanpun gitu ya. Dan dengan kalimat walau gitu, itu sebagai pengandaiannya. Artinya gitu bahwa siapapun tidak akan mampu berlaku adil sehingga memiliki istri saja itu yang ditetapkan oleh syariat gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah menjabarkan seperti itu, beliau mengusulkan sebuah pembaruan hukum Islam gitu, bahwa hasil dari kesimpulan para ulama salaf, ulama klasik yang mengatakan bahwa poligami itu masuk kepada hal-hal yang diperbolehkan atau al-mubahat gitu ya. Sedangkan menurut beliau mengusulkan sebuah pembaruan gitu ya, bahwa pemahaman memasukkan poligami kepada hal-hal yang diperbolehkan itu tidak sesuai, kata beliau. Karena pembolehan terkait dengan hal tersebut tidak dibicarakan oleh teks secara langsung, menurut beliau. Itu kesimpulan dari beliau gitu ya. Tidak ada dalam teks bolehnya poligami, kata beliau seperti itu. Tapi yang ditekankan oleh syariat itu hanya satu saja. Seperti itu menurut beliau. Namun demikian poligami, kata beliau itu justru masuknya pada bab pelarangan. Mungkin bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi yang tiga saja yang ditekankan. Bahwa praktek poligami pra-Islam itu tidak terbatas gitu ya. Kita bisa lihat di sejarah. Ada yang lebih dari 10 dan sebagainya. Lalu Islam setelah datang membatasi poligami hanya 4 istri dengan syarat suami harus bisa berlaku adil. Kemudian pada akhir syariatnya sikap adil dalam poligami tidaklah mungkin gitu ya. Karena tadi disebutkan beliau mengutip Al-Qur'an An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u ang ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri kalian walaupun kalian berkeinginan untuk adil. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa poligami itu dilarang, seperti itu kesimpulan terakhirnya. Ini hanya berdasarkan kajian-kajian yang sifatnya linguistik dan hanya melihat sosiohistoris tanpa melihat tafsiran-tafsiran dari para ulama ataupun berdasarkan riwayat gitu ya. Seperti itu. Mungkin ini nanti kalau kita kaji lebih lanjut masuk ke dalam tataran tafsir-tafsir biroi semata yang hanya menggunakan kajian bahasa tanpa memperhatikan riwayat-riwayat dari yang sahih dari Rasulullah SAW. Terlebih juga tadi telah dijelaskan oleh saudara Rija bahwa Abu Zaid ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu hanya produk budaya gitu ya, produk budaya berbahasa Arab, maka kajiannya cukup dengan linguistik saja gitu dan melihat sosiohistoris Arab, bukan berdasarkan kalam Allah menurut beliau. Kalau kita berkeyakinan bahwa Al-Quran kalam Allah, maka yang pantas untuk menjelaskan kalam Allah adalah utusan Allah sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf apabila kurang dapat dicermati, apabila penjelasannya kurang komprehensif gitu ya. Karena saya juga ini hanya berdasarkan satu sumber saja. Jujur cukup kurang bisa memahami kalau terlalu banyak yang dibaca. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya masih ada waktu, kita masuk ke sesi diskusi mungkin ya. Di termin yang pertama, kami membuka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman. Mungkin kami beri waktu 2 menit ya untuk memikirkan apakah ada pertanyaan atau tidak. Untuk mempersiapkan pertanyaan 2 menit. Jika tidak ada mungkin bisa dicukupkan itu ya. Silahkan kepada teman-teman diberi waktu sampai 2 menit mungkin untuk memikirkannya. Izin bertanya. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Ini Abu Zaid ini, dia itu kan lebih ke linguistik ya, tidak terlalu mempelajari pendapat-pendapat ulama.
Punten tadi mungkin kurang jelas, yaitu kenapa ya beliau tuh lebih ke ro'yu gitu, tidak terlalu menekankan pada pendapat orang lain atau ulama-ulama yang pasti lebih mumpuni gitu ya, yang lebih bagus. Lalu ada sedikit koreksi ya, tadi punten pisan di An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari, harusnya bukan lidzikri. Mislu hadzil unsayain, itu di PPT-nya ada. Itu sedikit saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Saudari Maulidia. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya dan juga koreksinya ya tadi berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 11. Terima kasih. Silahkan barangkali teman-teman ada pertanyaan satu lagi ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar gitu ya, untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan pertama yang diajukan oleh Saudari Maulidia, yaitu mengapa gitu ya Abu Zaid ini di dalam hermeneutiknya lebih mengutamakan ro'yu atau linguistik gitu ya, tidak memperhatikan bagaimana penafsiran penyebaran dari para ulama dan juga riwayat-riwayat lain gitu ya yang berkenaan dengan ayat tersebut. Seperti itu ya pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Ditunggu sebentar ya. Kang Yudi boleh bertanya? Oh, silahkan Kang, silahkan Kang. Ya, jadi kan sebetulnya Nasr ini lebih mengutamakan sisi kebahasaan gitu, tapi tidak melihat pendapat dari para ulama. Nah, tetapi sebetulnya kita juga bisa tidak bisa menolak gitu bahwa ada juga sisi kebenarannya dari pendapat beliau. Mungkin ya, tidak menutup kemungkinan ada kebenaran-kebenaran dari apa yang beliau teliti begitu. Yang mau saya tanyakan, apakah pendapat beliau ini bisa dijadikan referensi juga dalam kita menafsirkan, atau bagaimana memposisikan pendapat beliau ini sebagai ya referensi kita dalam menafsirkan Al-Quran begitu. Kurang lebih gitu, Kang. Baik, terima kasih Kang Lutfi. Diulangi lagi ya sama saya pertanyaannya. Gitu ya, tadi disampaikan oleh Kang Lutfi bahwa di dalam menafsirkannya Abu Zaid ini tidak menutup kemungkinan ada nilai kebenarannya gitu ya. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagaimana, apakah kita dapat menerima gitu atau bagaimana cara kita memposisikan penafsiran dari beliau. Seperti itu Kang Lutfi? Ya, begitu, Kang. Ya, terima kasih. Sebentar ya, ditunggu dulu. Untuk pertanyaan pertama dari Teh Maulidia, insya Allah akan dijawab oleh teman-teman kelompok kami, saling mengisi gitu ya, saling melengkapi dari pertanyaannya, dari jawabannya. Silahkan yang pertama, insya Allah akan dijawab dulu oleh Saudari Jelita. Kepada Saudari Jelita dipersilahkan.
Sebentar ya. Oh ya maaf. Mungkin dari Teh Fitri Yani dulu. Silakan Teh Fitri Yani, silakan. Enggak, dari Kang Yudi dulu. Oh ya baik, terima kasih. Bisa di mungkin bisa dibuka ya filenya oleh teman-teman di HP-nya masing-masing ini yang menjadi apa tadi saya sampaikan terlebih dahulu yang menjadi pokok pegangan kita gitu ya, bahwa ini untuk menjawab pertanyaan pertama gitu ya, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman, bahwa Abu Zaid ini berkeyakinan gitu ya, memandang bahwa Al-Quran ini hanya sebatas produk budaya gitu, bukan kalam Allah. Nah, karena beliau memiliki keyakinan seperti itu, produk budaya yang tidak terlepas dari nilai bahasa sebagai pokok utamanya, maka yang paling pantas untuk menjadi alat penafsirannya adalah dari metode kebahasaan saja gitu. Berbeda dengan kita yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah gitu ya, yang disampaikan kepada umat manusia sebagai panduan hidup melalui Rasulnya gitu. Artinya yang paling tahu gitu ya isi dari Al-Quran, karena dia adalah kalam Allah, maka Allah sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah Rasul gitu. Yang ketiga para sahabat, para tabi'in, lalu ulama-ulama setelahnya. Tadi karena kan beliau berkeyakinan bahwa ini adalah produk budaya gitu. Cakupannya tidak terlepas dari nilai bahasa sebagai poin utama, maka linguistik saja yang paling pantas gitu digunakan sebagai media untuk penafsiran gitu. Seperti itu mungkin Teh Maulidia dari saya pribadi. Silakan kepada teman-teman kelompok yang lain. Kang Rijal mungkin Kang Rijal. Yang lain dulu, Kang. Yang lain dulu aja. Teh Fitriani ingin menambahkan. Teh Jelita atau mungkin teman-teman dari yang lain gitu ya, yang bisa jadi telah membaca dari referensi yang lain gitu ya, bisa membantu. Atau Teh Maulidia sudah bisa dipahami, dianggap cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan kedua, kami akan diskusikan dulu di grup gitu ya, sebentar. Baik, izin menjawab terlebih dahulu gitu ya, pertanyaan dari Kang Lutfi itu. Tadi telah dijelaskan oleh Kang Lutfi bahwa di dalam penafsirannya gitu,
Abu Zaid ini tidak menutup kemungkinan ada nilai kebenarannya menurut Kang Lutfi. Lalu bagaimana cara kita, apakah bisa menerimanya gitu ya, pendapat beliau, atau bagaimana cara kita memposisikan pendapat beliau? Seperti itu pertanyaannya. Kalau berdasarkan pengetahuan saya gitu ya, mohon maaf sebelumnya apabila ada kekeliruan bisa dijelaskan gitu. Jadi kan kalau tafsir biroi itu kan hasil ijtihad gitu ya, ijtihad dari seorang mufasir gitu. Namun perlu kita ketahui juga bahwa tafsir biroi itu terbagi menjadi dua gitu. Ada yang mahmudah gitu ya, ada yang diterima. Ada juga yang tercela gitu, yang tidak dapat diterima gitu. Salah satu poin inti tafsir biroi yang mahmudah itu, kalau kita apa sebutnya melihat gitu ya, literatur atau pendapat para ulama, bisa dilihat dari orangnya yang menafsirkan terlebih dahulu. Apakah dia itu selamat tidak akidahnya gitu ya. Yang kedua, apakah dia memiliki ilmu yang mumpuni gitu di dalam bidang tafsir gitu. Nah, kalau kita tarik ke konteks pembicaraan mengenai Nasr Hamid Abu Zaid, baik gitu ya, dia bisa dikatakan sebagai ahli di dalam bidang sastra, di dalam bidang bahasa. Namun berdasarkan pemaparan dari teman-teman yang tadi, kalau kita lihat biografinya dari segi akidah gitu, bahwa dia itu pernah tertuduh murtad gitu ya, dari segi adalahnya gitu, dari segi akidahnya. Artinya kalau kita ingin mengambil pendapat para ahli gitu, bahwa tafsir biroi terbagi menjadi dua, ada yang dapat diterima dan ada yang tidak dapat diterima gitu. Dan salah satu penyebab tidak dapat diterima itu dikarenakan penafsirnya memiliki akidah yang melenceng gitu. Maka kalau menurut saya pribadi gitu ya, wallahu alam gitu, maka lebih baik gitu ya, kita memposisikan pendapat beliau itu sebagai bukan sebagai pendapat pokok yang kita terima gitu ya, hanya sebagai lil i'tibar saja gitu ya, hanya sebagai apa ya bahasanya, bukan pendapat inti lah gitu. Kenapa? Karena mungkin lebih banyak juga literatur lain, tafsir lain biroi yang lebih dapat diterima dan menenangkan bagi kita gitu. Jadi kalau di kesimpulannya gitu ya, kalau menurut saya gitu, wallahu alam, ini pendapat beliau lebih baik dikesampingkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena telah kita ketahui bahwa tafsir biroi itu ada yang dapat diterima dan tidak diterima. Salah satu indikasi tidak dapat diterima karena terjadi kecacatan pada diri seorang penafsirnya, yaitu dari segi akidahnya gitu. Mungkin seperti itu ya, bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Izin Silakan menambahkan. Teh Fitri. Ya seperti sebagaimana yang telah disinggung di awal gitu ya, bahwasannya mengenai hermeneutika itu pasti banyak orang yang ada yang pro, juga ada yang kontra gitu. Terlebih kemunculan hermeneutika Al-Quran itu adalah sebuah fenomena tersendiri ya dalam khazanah keislaman kita. Sehingga ya tidak aneh ketika misalnya Nasr Hamid tersendiri gitu ya sebagai pelopor hermeneutika humanistik itu ada yang mencemooh dan juga memuji. Namun di sisi lain gitu ya, kita juga harus melihat realita tentang apa yang sedang terjadi di dalam kajian Al-Quran, terkhusus tentang hermeneutika. Nah, biarlah hermeneutika ini menjadi penghias khazanah intelektual kita. Ya mau dijadikan apa namanya? Iya, menghiasi khazanah intelektual kita gitu dalam mempelajari Al-Quran gitu. Seperti yang telah disampaikan tadi Kang Yudi gitu, setuju bahwa bahwa hermeneutika ini ya bagusnya tidak dijadikan sebagai pokok utama gitu, tetapi hanya dijadikan sebagai bahan analisis gitu. Nah, sebagaimana kita tahu juga bahwa hermeneutika itu kan adalah sekumpulan metode dan teori kan ya, yang difokuskan pada problem pemahaman sebuah teks gitu, baik teks Al-Quran maupun Sunnah Nabi gitu. Jadi Al-Quran itu sebagai teksnya dan hermeneutika itu adalah sebagai pisau analisisnya gitu.
Itu kemudian kita mau sedikit menambahkan gitu ya. Tadi perihal hermeneutika Nasr Hamid. Tadi kata Kang Riza kan analisis yang digunakannya itu adalah linguistik atau bahasa ya. Nah, adapun metode interpretasi yang digunakan Abi Zaid ini terlebih coraknya itu adalah humanis dan dialogis. Nah, sehingga dari situlah muncul yang namanya hermeneutika humanistik ya. Yang menyamak hermeneutika menurut Abi Zaid itu sama cina kayak takwil gitu. Nah, bedanya kan di tafsir itu ada tafsir, ada takwil ya. Nah, menurut Abu Zaid itu, kalau tafsir bertugas untuk menyingkap makna suatu teks, sedangkan takwil bertugas agar makna teks tersebut memiliki keterkaitan fungsional dengan kondisi saat ini, Cina. Artinya, takwil dan hermeneutika itu adalah sama dalam pemaknaannya. Gimana? Ya gitulah pokoknya mah. Mangga dari yang lain. Ini mah sama-sama belajar ya. Kang Ya Lutfi. baik. Oh ya. Bagaimana Kang Lutfi? Aslina duh. Ya, jadi sebenarnya mungkin yang saya tangkap gitu ya, ada poin juga yang bisa kita ambil gitu, maksudnya dari Abi Zaid ini, hermeneutika sebagai gimana ya membahasakan ya, agak bingung juga ini. Jadi kita bisa ngambil misalkan Abi Zaid ini terfokus pada bahasa. Nah, mungkin yang bisa kita ambil dari beliau adalah pada aspek kebahasaan. Dan yang beliau tafsirkan pun adapun yang berkaitan dengan akidah, nah itu mungkin bisa kita kesampingkan gitu. Tapi yang berkaitan dengan kebahasaan, mungkin bisa kita pergunakan juga pendapat beliau gitu ya sebagai pertimbangan penafsiran. Begitu barangkali ya Pak, gimana? Iya. Ya, terima kasih Kang Lutfi. Ya benar ya, jadi emang kan ada ungkapan bahwa tidak mungkin bagi seorang gitu ya, akan memahami Quran dan Sunnah kecuali setelah mengetahui kaidah bahasa Arab. La yumkinu li ahadin ayab hamal Quran wa Sunnah illa ba'da marifati qawaidil lughah Arabiyyah, seperti itu. Emang benar gitu ya. Karena Al-Qur'annya juga bahasa Arab, artinya pemahaman mengenai bahasa Arabnya perlu kita apresiasi gitu ya dari sosok beliau gitu. Adapun tadi mengenai akidah, kebersihan akidah beliau gitu. Ini walau alam gitu ya. Kita hanya sebatas membaca literatur saja gitu. Siapa tahu dia di akhir hayatnya bertobat gitu ya. Takutnya juga saya menjadi tuduhan kepada beliau gitu ya, suudon kepada beliau walau alam gitu ya. Mungkin juga beda nanti kalau kita sebutnya dengan yang sejaman mungkin gitu ya. Memberikan penilaian kepada seorang yang sejaman yang kita mulajamah dengan beliau, tentu itu akan lebih fair gitu ya. Kan kita ini menilai Abu Zaid ini hanya sebatas dari bacaan-bacaan saja gitu. Mungkin seperti itu Kang Lutfi, wallahu a'lam. Ya, soalnya kalau tadi lihat contoh yang dikasih dipaparkan pemateri ya soal mungkin yang tadi ya soal poligami, nah itu tidak berkaitan dengan akidah juga gitu. Pendapat beliau ya memang ada betulnya juga bahwa kalau poligami dari ayat itu memang dianjurkan untuk satu aja gitu kan, karena sulitnya berlaku adil gitu. Adapun yang mengaku adil itu kan sangat relatif gitu. Jadi sehingga satu lebih diutamakan gitu. Ya mungkin terima kasih Kang Lutfi. Mungkin yang lebih menjadi sorotan itu kan pada akhir kesimpulannya beliau menggolongkan bahwa poligami itu masuk kepada hal-hal yang tahrimat, yang dilarang gitu. Itu mungkin yang menjadi bagi kita kurang sesuai gitu, berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa poligami itu masuk kepada ranah yang diperbolehkan seperti itu. Jadi beliau beristidlal dengan menggunakan pendekatan bahasa terhadap ayat-ayat Al-Quran sehingga disimpulkan bahwa poligami itu dilarang seperti itu yang mungkin kurang seringnya bagi kita gitu. Ya Kang Lutfi ya, kan Kang Lutfi juga setujunya poligami itu boleh ya?
Iya, maksudnya adalah kan Abu Zaid ini melakukan pendekatan bahasa dan itu ada korelasinya dengan para pendapat jumhur ulama gitu. Artinya seperti yang saya tanyakan tadi ada kebenaran-kebenaran juga sebetulnya yang dari hasil penelitian beliau. Kita tidak bisa menganggap bahwa semuanya salah juga gitu. Gitu loh. Ya, setuju. Ya, Kan setuju. juga ada kaidah ya bahwa al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Bahwa ijtihad seseorang itu kan tidak bisa digugurkan dengan ijtihad orang lain gitu ya. Artinya ijtihad dari Abu Zaid tidak bisa digugurkan oleh ijtihad si A, contoh seperti itu gitu ya, berkenaan dengan ranah keilmuan. Ya, seperti itu ya, Kang Lutfi. Sudah Ya. cukup Kang Lutfi atau ada hal lain? Cukup insya Allah. Nuhun. Kang Yudi, Teh Fitri, kelompok 4 ya. Ada waktu 3 menit lagi barangkali ada yang ingin disampaikan oleh anggota kelompok 4. Ada tidak Teh Fitri, Kang Rijal? Kalau tidak ada mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak, ya. Baik Teh Hana, kalau tidak ada dirasa cukup saja gitu ya. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan diampuni oleh Allah atas segala kekurangannya, kesalahannya, dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian. Ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya nuhun. Terima kasih kelompok 4 udah ditutup ya.